Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferry Raffi Robani. Saya mahasiswa Teknik Elektro dari program studi D4 Teknik Elektronika Politeknik Negeri Bandung. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem kendali ruangan dengan HMI Faceplate PID. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan melakukan running system untuk HMI faceplate pengendalian suhu. Di sini ada setelah tertampil halaman login. Nah, di sini terdapat username dan juga password. Nah, di sini kita bisa menggunakan 3 jenis username. Yang pertama itu ada administrator, yang kedua ada operator, yang ketiga itu ada guest. Nah, dari ketiga username yang tersedia, itu semua memiliki akses level yang berbeda-beda. Oleh karena itu, ketika nanti kita masuk ke HMI sebagai salah satu username, itu juga memiliki akses untuk mengakses tools-tools yang terdapat dalam HMI yang berbeda-beda pula. Nah, pertama kita akan mencoba login dengan menggunakan username guest atau sebagai guest. Nah, ketika kita login sebagai guest, nah, sini yang akan tertampil itu hanya ada judul dari HMI yaitu temperature control, kemudian ada juga BFD atau block flow diagram. Nah, di sini tertampil block flow diagram dari sistem. Nah, di sini ada 4 blok utama yaitu ada Arduino Nano, ada lampu DC, ada sensor dan juga HMI. Nah, di sini Arduino Nano berfungsi untuk mengolah input yang diberikan oleh HMI. Nah, kemudian output dari Arduino Nano, outputnya itu akan digunakan untuk mengendalikan lampu DC. Nah, dan di sini lampu DC itu berfungsi sebagai heater atau pemanas ruangan dari sistem pengendalian suhu. Nah, panas yang dihasilkan oleh heater atau lampu DC ini akan dideteksi oleh sensor. Nah, hasil pendeteksian sensor ini akan dijadikan sebagai feedback untuk Arduino Nano. Jadi untuk yang nantinya akan digunakan sebagai pengendalian. Nah, kemudian data dari sensor pun akan dikirim ke HMI. Nah, dari HMI data itu akan ditampilkan dalam bentuk trend dan juga dalam bentuk display. Kemudian HMI di sini berfungsi sebagai pemberi input ke Arduino. Nah, jika kita ingin mengakses HMI lebih banyak, maka kita harus mengganti jadi user yang lain. Kita akan mencoba untuk login sebagai operator. Di sini kita harus melakukan logout terlebih dahulu. Kita masuk sebagai operator. Ini adalah halaman yang akan tampil ketika kita masuk sebagai seorang operator. Nah, sini untuk operator itu ada tambahan, yaitu di sini ada tabel alarm. Ini fungsinya untuk memantau kondisi-kondisi yang terjadi pada sistem. Nah, kemudian ini ada alarm maintenance. Nah, ini untuk halaman alarm maintenance ini terdapat 2 indikator. Yang pertama ada indikator untuk suhu. Ini akan menandakan bahwa suhu yang sedang dideteksi atau suhu dari ruangan ini dalam keadaan normal atau tidak. Nah, jika tidak dalam keadaan normal, maka akan muncul alarm untuk peringatan. Nah, jika alarm muncul, kita bisa menekan tombol ACK. Nah, tombol ACK ini berfungsi agar kita tahu bahwa kondisi tersebut telah diketahui atau belum. Nah, jika tombol ACK ditekan, maka dianggap bahwa kita telah mengetahui kondisi tersebut. Nah,
Kemudian di sini juga ada indikator maintenance. Nah, di sini indikator ini berfungsi untuk memberitahu bahwa sistem ini sedang dilakukan perawatan atau tidak. Nah, sistem maintenance ini akan menyala jika mandatory itu di stop atau stop seperti ini, maka indikator maintenance itu akan muncul. Nah, kemudian di sini ada halaman status. Nah, untuk halaman status ini akan tampil yang pertama ada suhu yang sedang dideteksi sekarang. Kemudian ada juga user. Jadi kita sedang masuk sebagai apa atau sebagai siapa. Nah, karena tadi kita masuk sebagai operator, maka di sini juga akan tertampil operator. Nah, di sini juga ada satu indikator, ini juga berfungsi untuk memberitahu bahwa sistem dalam keadaan normal atau tidak. Nah, kemudian ada trend. Nah, trend ini berfungsi untuk menampilkan data-data yang dideteksi oleh sensor dan juga yang telah dideteksi oleh sistem. Nah, di sini terdapat dua garis. Yang pertama ada garis merah dan juga garis hijau. Nah, untuk garis merah ini melambangkan set point value atau input yang diberikan dari HMI ke sistem. Nah, kemudian ada untuk garis warna hijau, ini melambangkan suhu yang sedang dideteksi sekarang atau yang telah dideteksi. Itu dilambangkan oleh warna hijau. Nah, kemudian di sini juga terdapat waktu secara real time dari sistem. Kemudian ada juga database. Nah, database ini berfungsi untuk menyimpan semua nilai-nilai yang telah dideteksi oleh sistem. Jadi semua data yang telah diambil itu akan bisa kita simpan di database. Nah, untuk mengkoneksikan HMI ini dengan database, kita bisa menekan tombol connect. Nah, jika terkoneksi, maka di sini akan ada indikator untuk connection ID-nya itu sama dengan 1, result code-nya akan sama dengan 0, dan error message-nya adalah no error. Dan ini ada halaman login seperti yang tadi dijelaskan. Ini untuk mengganti user, dan juga jika kita ingin jika kita ingin masuk ke akses level yang lebih tinggi. Nah, kemudian di sini ada halaman navigasi yang fungsinya itu untuk menampilkan halaman-halaman yang tersembunyi. Nah, di sini yang tampil ada BFD yang sedang tampil sekarang. Nah, kita juga bisa melihat BFD atau proses flow diagram. Nah, ini untuk proses flow diagram. Di sini digambarkan dengan header ya, dan dikodekan oleh H101 dan ini adalah ruangan. Nah, kemudian juga ada PNID. Nah, ini adalah PNID dari sistem. Nah, di sini ada PC atau personal computer. Kemudian di sini ada LCU atau local control unit. Nah, untuk local control unit ini bisa dibilang ini adalah Arduino Nano. Nah, kemudian ini ada temperature controller. Ini juga dilambangkan kedua hal ini sebagai Arduino Nano. Nah, terus juga ada temperature transmitter, kemudian juga di sini ada heater. Nah, ini ada ruangan. Nah, dalam PNID juga di sini terdapat indikator ketika heater itu sedang menyala atau tidak. Nah, kemudian ada tampilan ini faceplate. Nah, di sini ada tipe PID. Nah, ini ada tombol faceplate. Nah, tombol faceplate ini berfungsi untuk memilih dan juga memasukkan parameter PID yang diberikan. Nah, secara default PID itu untuk parameter pengendaliannya itu yang tampil ini adalah parameter default dari sistem. Untuk KP, TI, TD. Kita juga bisa mengatur parameter tersebut melalui halaman faceplate. Nah, hanya saja untuk halaman faceplate ini hanya dapat diakses oleh administrator. Nah, di halaman faceplate juga kita bisa mengganti tipe pengendalian yang ingin kita gunakan.
yaitu ada PID tipe A, tipe B, dan juga tipe C. Nah, kemudian di halaman ini juga terdapat set point input atau input yang akan diberikan ke sistem. Kemudian di sini juga ada tombol heater, di sini untuk berfungsi untuk mengatur on off dari heater. Nah, sistem walaupun sistem tadi diberikan set point, sistem tidak langsung menyala karena sistem harus dinyalakan heaternya terlebih dahulu agar sistem bekerja. Nah, dan untuk tombol heater ini dia disable ketika mandatory itu tidak diaktifkan. Nah, dan ini adalah tombol mandatory di sini yang berfungsi untuk mengaktifkan sistem. Kita akan coba masuk sebagai administrator. Nah, ini adalah halaman yang tampil ketika kita menjadi seorang administrator. Nah, untuk tombol faceplate sudah dapat diakses karena kita masuk sebagai administrator. Kita bisa tekan tombol faceplate. Nah, dan ini ada tampilan dari faceplate. Di sini kita bisa memasukkan parameter KP, TI, dan juga TD. Tapi ini bisa nilai-nilai ini bisa kita kirimkan jika kita menekan tombol manual. Nah, jika kita menekan tombol auto, maka parameter yang diberikan ke sistem adalah parameter default. Nah, kita juga bisa mengganti tipe PID yang kita inginkan. Bisa kita mengganti dengan tipe A, tipe B, atau juga tipe C. Namun di sini defaultnya itu adalah tipe A. Baik, di sini kita akan mencoba melakukan running system. Dan saya masukkan input sebesar 30.000. Dan untuk mengaktifkan sistem kita perlu mengaktifkan heaternya terlebih dahulu. Di sini sistem telah dalam keadaan aktif. Sini sistem mulai masuk dalam kondisi steady state. Nah, ini adalah sistem dalam kondisi steady state yang menggunakan parameter volt. Kita coba jika metode kendali yang digunakan adalah PB. Ini adalah respon ketika menggunakan TPD. Kita coba dengan coba ubah poin yang di
Ini untuk tipe C memiliki respon yang sangat jauh berbeda dengan tipe A dan tipe B. Untuk tipe B sendiri responnya kurang lebih hampir sama dengan PID tipe A, dan perbedaannya tidak terlihat tidak terlalu signifikan. Ini sistem mulai mencapai set point. Untuk PID tipe C sendiri responnya itu cukup lama, lebih lambat daripada PID tipe A dan tipe B. Ini kita akan mencoba running sistem tapi dengan parameter yang di input terlebih dahulu, di input secara manual dari HMI. Nah, di sini saya akan mencoba masukkan nilai parameter KP itu sebesar 150 dan TD 0,5. Baik, kita coba. Kita akan mencoba dengan menggunakan PID C. Kita buat setpoint sebesar 33 sekarang. Ini sistem mulai mencapai kondisi steady state. Namun di sini terdapat error steady state yang cukup besar. Sekarang kita coba menguji alarm yang dimiliki oleh sistem. Kita akan coba masukkan nilai KP sebesar 10. Alarm akan menyala ketika suhu mencapai lebih dari 40 derajat. Kita akan lihat. Ketika suhu mencapai lebih dari 40 derajat, indikator akan menyala, itu berwarna kuning, indikator alarm. Kita coba agar alarm berwarna merah. Indikator akan berwarna merah jika suhu lebih dari 45 derajat. Kita coba.
Nah, suhu sudah mencapai 44 derajat. Kita melebihi dari 45 derajat, maka alarm akan kita tekan tombol ACK, alarm akan mati, kemudian kita matikan. Kita turunkan lagi setpoint menjadi 32 derajat untuk menstabilkan sistem. Nah, jika suhu telah turun kurang dari 40 derajat, maka indikator alarm akan kembali yang normal. Begitulah dengan status. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.